Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Rizaldi dengan NIM 2210602043 dari kelas Eksya 1. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas dari Ibu Dispa Lidian Handayani, SEI MEI, dengan mata kuliah Pengantar Ekonomi Islam. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berbasis Islam yang dimana sumbernya berasal dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Rasul atau Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang tertulis di dalam mushaf itu yang disampaikan kepada kita secara mutawatir. Dan yang kedua yaitu hadis. Hadis juga disebut dengan sunnah, adalah perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari baginda Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Yang ketiga yaitu ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu yang keempat yaitu qiyas. Qiyas berarti mempertemukan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan hal lain yang ada nas hukumnya karena ada persamaan illat hukum. Masalah pokok ekonomi Islam. Permasalahan dalam ekonomi Islam adalah distribusi yang tidak merata, sedangkan konvensional adalah kelangkaan. Solusi yang ditawarkan Islam antara lain yaitu masyarakat mempunyai hak qiyar. Hak qiyar adalah salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi atau akad. Ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud, hak qiyar sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, qiyar tadlis. Qiyar tadlis ialah membatalkan karena barangnya yang cacat. Yang kedua, qiyar aib. Qiyar aib adalah kurangnya nilai tersebut di kalangan ahli pasar. Dan yang terakhir yaitu qiyar syarat atau hak pilih yang dijadikan syarat keduanya. Masyarakat menyelesaikannya dengan media al-suhu atau perdamaian. Secara terperinci, masalah pokok ekonomi disebabkan dengan 3 faktor. Faktor yang pertama yaitu kelangkaan sumber daya. Kelangkaan sumber daya merupakan akibat dari ketidakseimbangan atau kesenjangan antara persediaan faktor-faktor produksi yang terbatas dengan tingkat kebutuhan yang tidak terbatas. Yang kedua, kebutuhan yang tidak terbatas. Kebutuhan merupakan cerminan dari keperluan manusia akan hal-hal mendasar yang digunakan untuk melangsungkan kehidupan. Dalam konvensional, manusia digambarkan sebagai makhluk yang mempunyai keinginan yang tak terbatas, sehingga tidak sesuai jumlah sumber daya yang tersedia. Dan yang ketiga, terbatasnya faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi merupakan sesuatu yang telah ada atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa seperti tanah dan sumber alam, tenaga kerja, modal, dan skill. Faktor produksi ini tidak selalu tersedia dalam jumlah yang berlimpah, sehingga manusia harus memikirkan cara untuk melakukan produksi secara efisien. Kelangkaan relatif disebabkan oleh 3 faktor, yaitu ketidakmerataan distribusi sumber daya. Secara sunatullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalin ketersediaan rezeki bagi setiap makhluk ciptaannya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan dunia dengan segala isinya dengan berbagai keragaman. Yang kedua, keterbatasan manusia. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa manusia merupakan makhluk yang diciptakan paling baik dari sisi bentuk maupun sifatnya yang kompleks. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, konflik
antara berbagai tujuan hidup. Tujuan hidup antara manusia sangat memungkinkan terjadinya perbedaan. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan prioritas dan pemahaman terhadap makna hidup yang terlalu prioritas dan pemahaman terhadap makna hidup yang terlalu sempit. Karakteristik ekonomi Islam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah karakteristik diartikan sebagai mempunyai sifat khas sesuatu dengan perkataan tertentu. Karakteristik ekonomi Islam mencakup beberapa hal, yaitu 1. Menggunakan ritual dan material. Yang kedua, memberikan kebebasan sesuai ajaran Islam. Dan yang ketiga, mengakui kepemilikan multi jenis. Dan yang keempat, terikat akidah, syariat, serta moral. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, menjaga keseimbangan rohani dan jasmani. Prinsip ekonomi Islam menekankan pada 7 poin. Yang pertama, sumber daya merupakan pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia tidak boleh semena-mena. Dan yang kedua, tidak ada kepemilikan mutlak. Dan yang ketiga, berjamaah agar saling menggerakkan ekonomi. Yang keempat, pemerataan kekayaan sehingga tidak ada disparitas. Dan yang selanjutnya, ekonomi syariat menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Yang keenam, seseorang yang memiliki kekayaan tertentu wajib membayar zakat. Dan yang terakhir yaitu prinsip ekonomi syariat Islam adalah melarang riba dalam bentuk apapun. Pondasi ekonomi Islam. Pondasi ekonomi Islam ditegakkan berdasarkan ajaran Islam tentang kehidupan manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pondasi ekonomi diisi tidak terlepas dari filosofi dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan. Pilar ekonomi Islam berdiri atas pondasi akidah syariat akhlak dan uhwah yang berguna sebagai penyangga tujuan ekonomi. Pilar dapat digunakan sebagai alat ukur kokoh tidaknya bangunan ekonomi dimulai dari level individu, instansi maupun sistem dari karakteristik sebagaimana dijelaskan di atas. Dapat disajikan beberapa pilar, yaitu yang pertama yaitu keadilan. Pilar keadilan yaitu memayungi segala aktivitas yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Misalnya, jika kita mempunyai 2 orang anak, yang pertama masih SD dan yang satunya lagi sudah kuliah. Karena ingin bertindak adil, kita memberikan uang jajan dengan nominal yang sama kepada anak kita. Padahal nilai uang jajan anak SD sama yang kuliah sudah pasti beda. Ekonomi yang adil adalah bagian dari masyarakat yang adil serta sehat dan bermoral. Yang kedua, keseimbangan. Pilar keseimbangan dimaksud sebagai penyeimbang antara aspek material dengan spiritual dalam segala aktivitas ekonomi. Konsep keseimbangan merupakan nilai berdasarkan yang pengaruhnya terlihat dari berbagai aspek tingkah laku ekonomi Islam, semisal kesederhanaan, hemat, dan menjauhi sifat boros. Di dalam kehidupan sehari-hari, keseimbangan diimplementasikan dalam setiap kegiatan dengan menyeimbangkan antara kegiatan ibadah dengan kegiatan mencari rezeki. Ini artinya segala aktivitas termasuk dalam hal mencari nafkah dapat diseimbangkan dengan kegiatan ibadah. Dan yang ketiga, kemaslahatan. Pilar kemaslahatan yaitu segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi intelektual duniawi dan uhwawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Sesuatu dipandang bermaslahat jika menjauhi 2 unsur, yaitu mematuhi kepatuhan syarat halal, bermanfaat serta membawa kebaikan atau thayyib.
Islam mengakui adanya insentif material maupun non-material dalam kegiatan ekonomi. Di dalam Islam, pencapaian tujuan ekonomi yaitu mencapai maslahat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat melalui sesuatu tata kehidupan yang baik. Nilai-nilai ekonomi Islam. Ekonomi Islam dibangun berdasarkan nilai tersendiri yang di dalamnya setiap kegiatan ekonomi, yaitu 1. Kepemilikan Allah Subhanahu wa taala secara absolut. Yang kedua, berusaha dengan berkeadilan. Yang ketiga, kerjasama dalam kebaikan. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, pertumbuhan yang seimbang. Baiklah, sekian materi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah maupun menyinggung kalian semua, saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.